Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Padi TV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat dan tetap bersyukur atas segala nikmat yang telah kita dapatkan. Saudaraku, kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah yang sudah sangat populer, yang sering kita dengar, bahkan sering juga kita baca, baik itu melalui online maupun melalui buku-buku cerita. Namun kali ini saya akan kembali mengingatkan diri saya pribadi dan mudah-mudahan juga bisa diterima oleh saudara-saudaraku semua tentang cerita ini. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seekor ular. Ular ini ular piton yang sangat besar, yang sangat berbahaya, bisa menerkam manusia, bisa melilitkan tubuhnya di tubuh manusia menjadi tulang-tulangnya menjadi remuk. Seekor ular ini memasuki sebuah gudang, dan gudang ini adalah tempat kerja seorang tukang kayu. Ketika malam hari, tiba-tiba ular ini masuk ke dalam gudang tersebut. Kebiasaan daripada tukang kayu tersebut adalah sering membiarkan sebagian peralatan kerjanya ini berserakan dan tidak pernah merapikannya, termasuk gergaji, palu, juga hal-hal yang lainnya. Ketika ular ini merayap di dalam gudang tersebut, tanpa sengaja ular ini menyenggol sebuah gergaji. Dan gergaji ini melukai dirinya walaupun tidak parah, cuman sedikit tergores. Mendapati kenyataan kesakitan itu, ular ini marah, sangat marah. Dan kemudian ular ini menyerang gergaji tersebut. Dia mematuk gergaji tersebut berkali-kali dengan kencang. Bahkan bukan hanya sekedar mematuk, ular piton ini pun menggigit gergaji tersebut dengan mulutnya, sehingga mulutnya menjadi terluka parah. Melihat hal ini dan merasakan hal ini, ular ini semakin marah dan semakin tidak terkendali amarahnya. Maka dengan membabi buta, ular ini pun mengerahkan seluruh kemampuan daripada ular ini untuk melilit gergaji dengan seluruh tubuhnya. Belitan yang keras ini hingga menyebabkan seluruh tubuh dari ular ini terluka parah. Dan akhirnya ular ini pun mati dengan sia-sia. Dan keesokan harinya tukang kayu ini menemukan bangkai ular yang sangat besar tersebut di sebelah gergaji kesayangannya. Langsung disingkirkan dan dibuanglah bangkai ular tersebut. Saudaraku, hikmah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah seringkali di saat kita terluka, seringkali di saat kita bersedih dan marah, maka kita sering meluapkan amarah kita
dan juga meluapkan dengan menyakiti orang yang telah menyakiti kita. Padahal belum tentu apa yang kita lakukan itu akan membawa manfaat. Bisa-bisa akan membuat kita binasa, seperti yang terjadi dengan ular tersebut. Setiap perkataan yang terucap, setiap tindakan yang dilakukan saat amarah menguasai diri kita, dan sebanyak itu pula sebenarnya kita telah melukai diri kita sendiri. Sebanyak apa kita marah sama orang, sebesar apa kita berusaha untuk menyakiti orang lain, sebenarnya sebesar itu pula kita telah menyakiti diri kita sendiri. Kita telah berusaha untuk menghancurkan diri kita sendiri. Saudaraku, perlu kita ketahui bahwa rasa dendam, benci, curiga, pikiran negatif, apapun itu, sebenarnya itu bagaikan ular yang membelit gergaji. Semua hal negatif akan merusak diri kita dari dalam. Pada dasarnya si gergaji ini tidak melakukan satu kesalahan apapun. Andaikan ular menyadari itu, ketika dia tergores sedikit dan dia tidak marah dan memaklumi posisi gergaji yang memang ada di situ. Kalau hitung-hitungan salah-salahan, yang salah ya ularnya. Karena ular tersebut telah melewati gergaji dan tanpa sengaja menyenggolnya. Kalau ular ini menyadari dan dia diam, tidak berusaha untuk melukai, membalas gergaji, maka ular ini tidak akan mati sia-sia. Karena memang ular ini sama sekali tidak mau memaafkan gergaji. Seperti ketika kita ada orang lain yang berbuat salah kepada kita, kita tidak mau memaafkan dengan alasan bahwa terlalu sakit, terlalu kejam. Pokoknya yang serba terlalu seperti itu. Ini kita perlu berlatih. Berlatih setiap saat untuk memaafkan. Berlatih setiap saat untuk mengampuni siapapun dengan tulus. Dan belajar untuk membuang, melepaskan sampah-sampah yang mengotori hati kita dan juga pikiran kita. Jangan sampai karena kebencian, jangan sampai karena ambisi pribadi kita, jangan sampai karena tanpa kesadaran kita melakukan hal-hal yang menurut kita ini akan menyakiti orang lain, namun ternyata justru akan menyakiti diri kita sendiri, bahkan bisa membunuh diri kita. Kita harus ingat, kebenaran tidak usah kita gembor-gembor, karena kebenaran akan menemukan jalan untuk mencapai kebahagiaan. Itu tadi saudaraku, sebuah kisah yang mudah-mudahan bisa menginspirasi, khususnya bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.